Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagungi karayon mugi kajiwa lan kasariro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Bersama saya Gus Ismu akan memaparkan ijazah dari para ulama yang saya ambil dari kitab Silakul Mu'min. Di dalam kitab Silakul Mu'min itu diberi judul supaya banter sahwate. Saya ambil dari kitab Silakul Mu'min ini karena di dalam kitab ini adalah ijazah dari para ulama-ulama yang terkenal. Tentunya kalau ulama memberikan ijazah itu pasti beliau tahu sebelumnya dan beliau juga melakukan riyadhah terlebih dahulu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seorang suami istri itu melakukan hubungan seksualitas, barang tentu yang diinginkan oleh kedua belah pihak itu adalah mencapai suatu kepuasan yang sangat dalam atau yang sangat dasar sekali. Kenapa? Kalau seorang laki-laki dan perempuan sudah menjalin sebuah ikatan rumah tangga melakukan hubungan seksual, tentunya orang tersebut keduanya ingin mencapai suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Barang tentu kita yang beragama Islam harus merujuk yang telah diijazahkan oleh para ulama. Tetapi sebelum saya memaparkan bagaimana cara untuk meningkatkan stamina seorang laki-laki ketika melakukan hubungan seksualitas dengan istrinya, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa sih yang namanya disfungsi ereksi atau disebut dengan impoten. Disfungsi ereksi atau impoten adalah ketidakmampuan yang persisten dalam mencapai atau mempertahankan fungsi ereksi untuk aktivitas seksual yang memuaskan. Penyebab dari impoten itu adalah yang pertama faktor psikologi. Kenapa faktor psikologi? Faktor psikologi itu adalah hal yang sangat menentukan sekali. Karena di dalam pikiran psikologi orang tersebut, kalau pada saat melakukan hubungan suami istri dia pikirnya positif, dia akan memberikan kepuasan kepada istrinya, maka hal ini akan bisa dicapai. Faktor yang kedua adalah saraf. Saraf di sini disebut adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Yang ketiga adalah vaskularisasi. Apa sih maksudnya? Proses menjadi jenuh pada pembuluh darah. Arti lain adalah pembentukan pembuluh darah secara abnormal. Berarti tidak mencapai suatu pembuluh darah yang lancar. Yang keempat, endokrin. Maksudnya apa? Penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anjuran dari para ulama tersebut adalah kita dianjurkan untuk mengkonsumsi telur ayam kampung. Kenapa kita menggunakan yang namanya telur ayam kampung? Tidak ayam bertelur. Mempunyai suatu gambaran yang sangat jelas. Karena ayam kampung ini, dia selain bisa beraktivitas dengan sesama ayam, dia melakukan suatu interaksi dengan bebas. Yang dikonsumsi pun ada dedaunan yang hijau, dari biji-bijian, dan bahan makanan yang mereka senangi itu dari ayam kampung.
kampung. Tapi kalau ayam bertelur, itu cara berinteraksi ayamnya pun juga berbeda. Dia dikombong, makanannya sesuai apa yang telah dianjurkan. Kadang-kadang juga ditambahi dengan barang-barang kimia untuk meningkatkan produktivitas telurnya tersebut. Kenapa kita menggunakan yang namanya telur ayam kampung? Energinya di dalam 80 gram sampai 100 gram itu mencapai 150 kalori. 13 protein, 100 gram lemak, dan 1,5 gram karbohidrat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para ulama juga menganjurkan ini? Kalau dikaji secara kandungan gizi, bahwa vitamin yang ada di dalam telur ayam ini macamnya ada 11. Yang pertama adalah vitamin B2. Vitamin B2 ini mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Menjaga pertumbuhan, metabolisme, energi perkembangan sel darah merah, penglihatan, fungsi sistem saraf yang sehat, nutrisi, antioksidan. Untuk yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D memiliki sejumlah kegunaan bagi tubuh, seperti memiliki peran penting bagi tubuh dalam penyerapan kalsium dan fosfor, peran bagi tubuh. Dan juga bisa memelihara yang namanya tulang dan gigi supaya sehat. Pemeliharaan sistem kekebalan tubuh itu diakibatkan dari kandungan kuning telur. Kandungan kuning telur ini adalah mengandung vitamin D secara alami. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah vitamin E. Vitamin E memiliki sifat antioksidan bermanfaat, berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Ini merujuk pada hasil penelitian bahwa vitamin E dengan tingkat penyakit jantung yang lebih rendah. Sehingga kalau kita sering mengkonsumsi yang namanya telur ayam ini, terutama ayam kampung, itu sangat membantu kesehatan jantung kita. Sementara vitamin E pada ayam telur kampung itu juga bisa meningkatkan kesuburan, kemampuan penglihatan, fungsi otak. Yang keempat adalah vitamin B5. B5 ini berperan beberapa hal, diantaranya mengubah makanan menjadi energi dan memecah lemak ini juga membantu dalam produksi vitamin D. Yang kelima adalah vitamin B12. Vitamin B12 ini sangat penting dalam membentuk sel darah merah, mengubah makanan menjadi energi. Saraf kekurangan vitamin B dilaporkan dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, penurunan berat badan, sehingga orang yang melakukan hubungan seksualitas seorang suami dan istri itu tidak boleh yang namanya itu lelah. Yang keenam adalah vitamin A. Vitamin A ini menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata. Kekurangan vitamin A dilaporkan dapat menyebabkan rambut rontok, masalah kulit, mata kering, dan peningkatan resiko infeksi. Yang ketujuh adalah zat besi. Zat besi adalah mineral penting yang menghasilkan hemoglobin. Zat gizi ini diketahui memiliki sejumlah kandungan yang manfaatnya sangat luar biasa sekali. Membawa oksigen ke jaringan di tubuh. Zat besi juga penting dalam membantu otot menyimpan dan menggunakan oksigen.
Yang kedelapan adalah fosfor. Manfaat fosfor diantaranya sangat penting untuk mengembangkan dan pemeliharaan tulang dan gigi yang sehat, serta membran sel. Fosfor juga mengkontribusi pada metabolisme energi dan pertumbuhan otot. Yang kesembilan, folat. Folat adalah nutrisi penting bagi semua orang dan khusus bagi wanita hamil karena bisa memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Misalnya membantu memproduksi dan memelihara sel-sel baru. Yang ke-10 adalah yodium mineral. Yodium mineral ini sangat penting diperlukan untuk tiroid, di mana yodium dibutuhkan antara lain untuk menghasilkan hormon yang mengatur laju metabolisme tubuh. Yang ke-11, selenium. Meskipun hanya diperlukan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan vitamin dan mineral lainnya, selenium juga dibutuhkan oleh tubuh. Berikut ini adalah fungsi selenium. Yang pertama adalah menjadi antioksidan penting yang dapat membantu mencegah kerusakan radikal bebas pada sel-sel dalam tubuh, mendukung sistem kekebalan tubuh, fungsi kelenjar tiroid, dan memelihara rambut dan kuku yang sehat. Telur adalah sumber selenium yang sangat baik. Dengan rata-rata penyajian 2 telur memenuhi 1% dari asupan harian direkomendasikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan memaparkan bagaimana anjuran ulama tersebut untuk meningkatkan stamina seorang laki-laki. Di dalam kitab tersebut beliau telah menuliskan begini: lamun kuciwa rasa ning ati marang sahwate, mongko perlu buka saben-saben dina. Dina Ahad iku nguntal ndok iki 1. Dina Senin nguntal ndok iki 2. Dina Selasa nguntal ndok iki cacahe 3. Kenapa para ulama tadi menganjurkan tata cara hari itu berbeda? Tentunya hari akad atau minggu itu ambil dari akad, berarti 1 harus mengkonsumsi telur 1. Yang kedua adalah Senin yang diambil dari Isnaini, berarti harus menelan telur ayam 2. Yang ketiga adalah Selasa dari Salasa, itu 3, berarti harus menelan telur sebanyak 3 kali. Untuk caranya begini, kita tutup, setelah itu kita tuangkan, putihnya kita buang. Setelah bersih, nggak sampai bersih ya tidak masalah, baru kita telan. Ini saya mau mengambil contoh hanya menelan 1 saja. Untuk berikutnya bisa dilakukan oleh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ijazah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.